Baik sahabat tani, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pencampuran beberapa fungisida, terutama adalah kopsid. Bagaimana untuk kita aplikasikan bersamaan dengan fungisida daponil, terus ada fungisida ditan. Nah, untuk penyemprotan di berbagai kasus tanaman, entah itu di tomat, cabai, ada beberapa petani yang mengatakan kalau kopsid ini alangkah baiknya di pengaplikasian secara tunggal. Ada juga untuk pengaplikasian kopsid ini bisa bersamaan dengan fungisida lain seperti klorotamonil, daponil maupun ditan. Kalau menurut kami, kalau untuk pengaplikasian bahan aktif tembaga, terutama kopsid ataupun produk lainnya yang tembaga, hidroksida terutama, alangkah efektifnya itu di pengaplikasian secara tunggal. Kenapa? Kalau pengaplikasian secara bersamaan dengan fungisida lain, itu akan lebih boros. Dikarenakan nanti untuk fungisida lainnya untuk yang diaplikasikan bersama dengan kopsid itu biasanya kalah. Jadi alangkah baiknya untuk penggunaan pengaplikasian kopsid bahan aktif tembaga hidroksida 77% itu alangkah baiknya cara tunggal. Walaupun pada kasus di lapangan ada beberapa petani yang mengaplikasikan untuk kopsid 77 ini bisa diaplikasikan secara bersamaan dengan fungisida lain, entah itu bahan aktifnya bebas. Ada juga yang bisa mengaplikasikan secara bersamaan. Kalau menurut kami lebih baiknya, karena tembaga ini bisa mengalahkan bahan aktif lainnya, terutama adalah fungisida. Terus kekurangan dari penggunaan secara intens, secara rutin pengaplikasian untuk bahan aktif tembaga kopsid ini, untuk jangka panjang nanti untuk tanah sendiri itu akan lebih rentan gampang terkena penyakit. Tingkat kesuburannya juga kurang. Nanti untuk pengaplikasian atau untuk penyemprotan untuk tanaman kedua itu biasanya untuk proses pertumbuhannya itu agak lebih lambat, karena bakteri-bakteri yang ada dalam tanah itu bisa mati, baik bakteri baik maupun buruknya bisa mati dengan pengaplikasian tembaga. Lebih parahnya adalah waktu pengaplikasian tembaga ini secara main kocor. Kalaupun semprot itu untuk efek sampingnya itu enggak terlalu kelihatan, tapi akan sangat kelihatan. Nanti untuk otomatis untuk petani waktu pengaplikasian kopsid ini untuk panen atau untuk tanaman yang kedua, untuk perawatannya pun lebih ekstra, dikarenakan posisi kesuburan tanah menjadi kurang. Nanti petani pun untuk pemupukan itu pun sendiri akan lebih banyak dibanding dengan periode sebelumnya. Otomatis untuk kerentanan penyakit nanti proses tanaman itu sendiri waktu besar itu akan lebih rawan. Padahal sedangkan untuk sebenarnya kebutuhan dari pemupukan dari tanah itu sendiri tidak terlalu banyak. Padahal untuk paling berapa persen sebelum pengaplikasian atau sebelum pengaplikasian secara intens, secara rutin dengan menggunakan bahan aktif tembaga. Kurang lebihnya itu sih untuk yang bahan aktif kopsid ini, bahan aktif tembaga. Untuk selebihnya untuk pengaplikasian tiga ini, kalau untuk bersamaan biasanya petani
untuk tanaman tomat itu untuk mengatasi bercak daun kering, antraknosa itu biasanya digunakan untuk di tanaman cabai. Perlu diingat, jangan terlalu rutin untuk pengaplikasian tembaga hidroksida di tanaman apapun, karena efek samping yang terlalu intens nanti tingkat kerentanan atau tingkat kekebalan dari tanaman terhadap penyakit itu akan lebih sulit diatasi ketimbang menggunakan dengan fungisida yang tidak memakai bahan aktif tembaga. Sekian sahabat tani pada kesempatan sharing kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like maupun subscribe untuk membantu berkembangnya channel Agrotani TV. Sekian dan terima kasih.